Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Saya akan membacakan 2 ayat untuk mewakili pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tema renungan hari ini adalah hidup sesuai aturan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita untuk apa peraturan itu dibuat? Ya, pastilah untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, bagi kebanyakan orang, kalimat ini selalu dibalikan, bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Maka tidak heran bagi kebanyakan orang seperti ini cenderung kepala batu dan bertindak sesukanya sendiri. Kalau ditegur karena berbuat salah, banyak alasan dan cenderung emosi sebagai tamengnya. Tujuannya agar kesalahannya bisa dibenarkan secara umum. Beginilah kira-kiranya kalau orang yang hidupnya tidak mau diatur dan sekaratnya diri. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berurusan dengan aturan-aturan. Dalam berlalu lintas ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Di kantor, bergereja, sekolah, atau tempat-tempat umum, kita menjumpai tata tertib yang harus diperhatikan. Semua itu bertujuan supaya keteraturan dan ketertiban dalam hidup bersama. Maka dibuatlah peraturan. Bisa dibayangkan kalau hidup bersama kita dengan tidak adanya aturan menjadi panduan di dalam bermasyarakat, pastilah akan menyebabkan begitu banyak kekacauan dan kesemrawutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu dibuatnya peraturan agar kita bisa hidup tertib dan teratur secara bersama-sama. Dari teks renungan firman Tuhan pagi ini menjelaskan kepada kita sebuah bangsa yang besar keluar dari perbudakan Mesir yang hidupnya sudah biasa dengan aturan-aturan kehidupan sebagai seorang budak yang berlaku di Mesir. Kini bangsa Israel itu menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Allah. Oleh sebab itu, dengan latar belakang bangsa Israel yang seperti ini, maka Allah membuat aturan-aturan bagi bangsa Israel, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama mereka. Tujuannya adalah bukan hanya sebatas agar bangsa Israel teratur dan tertib, namun lebih dari itu, Allah mengharapkan agar umatnya ini mencapai rencana Allah bagi mereka, yaitu menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah Allah punya aturan, dan kita sebagai umatnya harus hidup sesuai dengan aturan Allah. Ketika Allah memberikan aturan-aturannya bagi hidup saya dan hidup saudara, Allah punya tujuan baik untuk hidup kita. Allah menetapkan setiap aturan-aturannya di setiap jalan kita, agar kita selalu mengingat bahwa ada Allah yang selalu mengatur dan menyertai di setiap langkah hidup kita. Allah menetapkan setiap aturan-aturannya di setiap jalan kita, agar kita selalu mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang teratur dan tertib. Allah kita bukan Allah yang sembrono dan semrawut. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya harus hidup dengan teratur dan tertib, baik dalam berbicara, berpakaian, bekerja, bergereja, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kita harus hidup teratur dan tertib, jangan sesuka dan semaunya sendiri, karena Allah kita adalah Allah yang teratur. Maka dari itu, kita sebagai umatnya belajarlah untuk hidup teratur dan tertib. Allah menetapkan setiap aturan-aturannya di setiap jalan kita, agar kita selalu mengingat untuk berlaku setia dan taat, melakukan setiap perintahnya. Tujuannya agar kita sebagai umatnya mencapai rencana Allah yang sudah ditetapkan bagi hidup saudara dan hidup saya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa Kau Allah yang punya aturan dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mengambil komitmen untuk belajar hidup teratur, hidup
taat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu untuk dipimpin dan hidup di dalam aturan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.